Halo, selamat datang kembali di ARX Channel. Sebulan lalu, NVIDIA merilis line-up kartu grafis terbaru mereka, yaitu NVIDIA GeForce RTX 30 series. Nah, ada yang paling menarik dari line-up mereka, yaitu GeForce RTX 3070-nya. Karena performa dari GeForce RTX 3070 ini mirip dengan GeForce RTX 2080 Ti. Apalagi ditambah dengan harganya yang lebih murah daripada GeForce RTX 2080 Ti. Kepingin kan? Nah, di video kali ini kita kedatangan Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070. NVIDIA GeForce RTX 3070 ini datang dengan arsitektur terbaru mereka, yaitu Ampere. Arsitektur Ampere ini diklaim oleh NVIDIA mempunyai performa up to 2 kali lipat di 3 core yang tertanam di dalamnya. NVIDIA GeForce RTX 3070 ini diklaim oleh NVIDIA mempunyai performa yang mirip dengan GeForce RTX 2080 Ti. Maka dari itu, langsung kita bandingin dengan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti tipe Founder Edition yang kita punya. Secara spesifikasi, memang yang Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 ini mempunyai spek yang sedikit lebih tinggi untuk CUDA core dan BUSULOG-nya. Namun, untuk memory interface dan juga VRAM-nya masih lebih tinggi punyanya GeForce RTX 2080 Ti yang tipe Founder Edition. Tapi untuk PCIe tipenya atau PCIe busnya masih lebih baru yang 30 series ini coy. Dia sudah pakai 4.0, sedangkan yang GeForce RTX 2080 Ti Founder Edition masih menggunakan PCIe 3.0. GeForce RTX 30 series ini datang dengan fitur-fitur terbaru mereka seperti NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, dan juga NVIDIA DLSS 2.0 yang sudah improve dari DLSS 1.0-nya. Nah, kami juga sudah menguji untuk DLSS 2.0 dan 1.0 ini menggunakan 3D Mark DLSS Feature Test, dan hasilnya pun untuk perbedaan visual antara native resolution dengan DLSS tidak terlihat oleh kasat mata. Good job, NVIDIA! Ngomongin soal fitur, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 ini datang dengan konfigurasi 3 fan teknologi Axial Fan Design, yang mana fan yang berada di tengah ini mempunyai arah putaran fan yang berlawanan untuk mengurangi turbulensi. Untuk sistem pendinginan dari kartu grafis ini menggunakan aluminium fin dan mesh contact teknologi agar head splitter ini bisa menyentuh GPU core lebih sempurna. Untuk I/O port dari kartu grafis Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 ini, dia memiliki 2 HDMI dengan tipe 2.1. Untuk display portnya itu ada 3 dengan tipe 1.4. Nah, untuk powernya dia membutuhkan 2x8 pin PCIe. Berbeda ya dengan tipe foundernya, karena yang foundernya itu membutuhkan 1x12 pin PCIe. Karena ini adalah VGA tipe terbaru, pastinya nggak asik dong kalau nggak ada RGB-nya. Nah, untuk Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 ini, kalian masih bisa mengkustomisasi atau menyetel sendiri RGB-nya yang ada di logo TUF-nya yang terbaru ini, dan juga pada shroud-nya di atas tulisan TUF Gaming ini dengan menggunakan software Armoury Crate. Kartu grafis ini juga dilengkapi dengan software yaitu GPU Tweak 2. Di GPU Tweak 2 ini kalian bisa monitoring tweaking performance maupun men-setting kecepatan fan pada kartu grafis ini. Untuk kelengkapan penjualan pada kartu grafis ini tentunya ada unitnya Asus TUF GeForce RTX 3070, kemudian kartu ucapan terima kasih dari Asus ya ini, kemudian dan juga ada collectible card yang bergambarkan Asus TUF GeForce RTX 3070-nya, dan juga buku manual ya. Kalian pasti penasaran kan gimana performa dari GeForce RTX 3070 ini? Kita langsung aja demokan RTX on dan juga DLSS on maupun off di game control. Sekarang kita lagi mau mendemonstrasikan kalau kita lagi main game yang RTX on dengan RTX on tekanan dengan resolusi 4K ya, tanpa DLSS dan juga menggunakan DLSS. Dan di sini kita menggunakan game control. Untuk touchpad yang kita menggunakan prosesor Ryzen 9 3950X. Untuk mainboardnya menggunakan Asus Crosshair 8 Formula. Kemudian untuk memorinya menggunakan G-Skill Trident Royal 16GB 3600 MHz CL16. Untuk HSF-nya kita menggunakan ID Cooling SE224ST Basic
Dan untuk power supply-nya kita menggunakan RMX Platin Max DF 750W ya, karena memang yang disarankan dengan Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 ini kita direkomendasikan menggunakan power supply sebesar 750W. Ini kita sedang main game control dan ini adalah di mode Astral Plane Challenge ya. Ini kebayangkan, ini kita sedang settingan nih kita buktiin ya. Settingannya adalah 4K, render resolusinya juga 4K, jadi native resolution ya. Dan settingannya semuanya mantap kanan, termasuk juga ray tracing presetnya. Dan kalian bisa lihat di sini ya, marmernya itu berkilau dan kalian bisa ngaca di sini. Nah ini adalah pantulan batu marmer yang sebelah sana. Nah ini terpantul di sini. Ya. Dan FPS yang bisa dihasilkan atau didapatkan ini nggak bisa menyentuh angka 60 atau 50 FPS ya. Nah ini kebayangkan kalau kalian main game kayak gini ya mungkin sedikit agak kurang menarik atau kurang menyenangkan ya. Kalau misalnya kita hidupkan DLSS-nya, ini harusnya FPS-nya itu naik. Ya, coba kita langsung rubah aja atau kita nyalakan DLSS-nya. Dan oke. Bang. Kita bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kisaran ya, di atas 60 fps dengan gambar yang kurang lebih mirip lah dengan native resolution-nya ya. Nggak kelihatan. Ini kalau kita main agak sedikit jauh dari layar, jelas nggak ada bedanya dengan yang native resolution ya. Kelihatan kan kenaikannya? Kalau kita menggunakan ray trace on dan DLSS-nya kita nyalakan ya. Kita bisa bermain game dengan kualitas grafis yang menyenangkan dan juga FPS-nya juga melegakan buat kita kalau kita mau main game ya. Untuk pengujian game lainnya, tentunya kita juga sudah menguji secara off-screen. Jadi, untuk pengujian game lainnya, langsung aja kita masuk ke segmen pengujian. Untuk di pengujiannya secara off-screen, langsung aja kita bacakan untuk hasilnya di pengujian dari TimeSpy Extreme. Lihat di sini di TimeSpy Extreme, NVIDIA GeForce RTX 3070, ini di kedua platform GPU score-nya lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 2080 Ti di kedua platform Intel maupun AMD Ryzen 9. Untuk di Firestrike Ultra, ya ini terlihat jelas masih sama, RTX 3070 di kedua platform ini masih lebih unggul dibandingkan dengan RTX 2080 Ti di kedua platform Intel maupun Ryzen. Untuk Port Royal ini juga masih sama, tapi dibalik, RTX 2080 Ti lebih unggul dibandingkan dengan RTX 3070 di kedua platform. Ini dikarenakan apa? RTX 2080 Ti mempunyai RT core yang lebih gede dibandingkan dengan RTX 3070. Karena RTX 2080 Ti ini punya RT core sebesar 68 core, sedangkan yang RTX 3070 ini hanya di 46 RT core. Lanjut di pengujian DLSS fitur 1.0 atau DLSS 1 ya. Di DLSS 1 ini kalian bisa lihat ya, RTX 2080 Ti dengan DLSS on ini masih lebih unggul dibandingkan dengan RTX 3070 DLSS on ya di kedua platform Intel maupun Ryzen. Sama halnya ketika kita matikan DLSS-nya, RTX 2080 Ti masih lebih kencang sedikit dibandingkan dengan RTX 3070. Di pengujian DLSS fitur 2 atau DLSS 2.0 ya ini dibalik, tapi yang RTX 3070 ini hanya menang di kisaran ya hampir sama seperti 1.0 ya, hanya berbeda kisaran 1,2 average FPS ya. RTX 3070 lebih unggul dibandingkan dengan RTX 2080 Ti di kedua platform. Namun ketika kita matikan DLSS-nya, ini yang RTX 3070 plus Intel Core i9 10900K, average FPS-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya seperti RTX 3070 plus Ryzen 9 3950X. Lanjut di pengujian gaming, kita bacakan dulu untuk yang game Metro Exodus ya.
Kita bacakan dulu yang hasilnya yang tanpa RTX maupun tanpa DLSS. Di sini terlihat jelas bahwa RTX 2080 Ti di kedua platform ini mempunyai average FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 3070. Namun di pengujian RTX on dengan DLSS-nya kita matikan, ini yang paling unggul hanya di RTX 2080 Ti dengan platform Ryzen 9 3950X. Ketika kita nyalakan semua fiturnya RTX on dan DLSS on, terlihat jelas di sini masih sama RTX 2080 Ti plus Ryzen 9 3950X. Ini mempunyai average FPS yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut di game Shadow of the Tomb Raider, ini masih sama presetnya ya dengan Metro Exodus ya. RTX 2080 Ti di kedua platform ini masih mengungguli di performanya RTX 3070 di kedua platform. Ini RTX-nya masih off dan DLSS juga off. Ketika kita nyalakan RTX-nya tanpa DLSS, ini masih sama. RTX 2080 Ti masih lebih unggul dibandingkan dengan RTX 3070. Nah, ketika kita nyalakan DLSS-nya dengan RTX on, ini yang hanya berjalan lancar di platform RTX 2080 Ti untuk Intel maupun Ryzen. Namun di RTX 3070 kita mengalami masalah ketika kita nyalakan DLSS-nya. Ini gamenya hang, crash, ya itu nggak bisa diapa-apain, terjadi error. Ya ini kemungkinan disebabkan karena drivernya yang dikirimkan ke kita ini masih dalam keadaan beta ya. Lanjut di pengujian Wolfenstein Youngblood dengan preset Manleben. Ya, Manleben ini preset yang paling atas ya. Lihat jelas di sini RTX 2080 Ti dengan platform Intel maupun RTX 3070 dengan platform Intel ini mempunyai average FPS yang sama persis. Sama halnya dengan RTX 2080 Ti dengan platform Ryzen dan juga RTX 3070 dengan platform Ryzen. Ini RTX-nya kita off dan DLSS-nya kita off dengan resolutionnya 4K. Namun berbeda ketika kita nyalakan RTX-nya dan DLSS-nya kita off-kan. Nah, di sini RTX 2080 Ti di kedua platform ini sama average FPS-nya dan ini lebih rendah dibandingkan dengan RTX 3070 di kedua platform. Jadi RTX 3070 ini lebih unggul dibandingkan dengan RTX 2080 Ti. Ketika kita nyalakan RTX on dan DLSS on, ini hasilnya sama persis ketika kita nggak nyalakan RTX dan DLSS off. Ini di RTX 2080 Ti plus platform Intel dan juga RTX 3070 plus platform Intel, ini average FPS-nya mirip ya, hanya berbeda 1 FPS. Dan sama halnya di RTX 2080 Ti plus platform Ryzen dan juga RTX 3070 plus platform Ryzen. Lanjut di game Fortnite. Di sini terlihat jelas RTX 2080 Ti masih kalah ya performanya dibandingkan dengan RTX 3070 dengan RTX off dan DLSS off. Lalu ketika nyalakan RTX on dan DLSS off, nah ini sedikit berbeda. Ternyata yang RTX 2080 Ti mempunyai average FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 3070 di semua platform. Ketika kita nyalakan DLSS on-nya, terlihat jelas di sini RTX 2080 Ti plus Intel Core i9 10900K ini mempunyai average FPS lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 2080 Ti plus platform Ryzen. Sama halnya dengan RTX 3070 plus platform Intel, ini mempunyai average FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan semuanya. Jadi lihat jelas ya, RTX 3070 plus Intel Core i9 ini mempunyai average FPS yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Di game Control, ini kita bacakan dulu yang tanpa RTX dan juga DLSS. RTX 3070 mempunyai performa lebih rendah dibandingkan dengan RTX 2080 Ti. Lanjut ketika kita nyalakan RTX-nya, untuk performa RTX 3070 ini di kedua platform lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 2080 Ti plus platform Intel Core i9 10900K. Namun di RTX 2080 Ti plus Ryzen 9 3950X mempunyai performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk keadaan dalam DLSS on dan RTX on, terlihat jelas RTX 3070 dan Intel Core i9 10900K mempunyai average FPS yang lebih tinggi. Untuk pengujian power consumption, ya ini kita menggunakan metode dengan pengujian benchmark sintetis times SPI Extreme. Kita stress test selama 10
kali atau 10 loop, dan di sini terlihat jelas bahwa GeForce RTX 2080 Ti yang tipe Founder Edition ini menarik daya yang lebih besar dibandingkan dengan Asus TUF GeForce RTX 3070. Dan untuk di pengujian temperatur, nah ini di pengujian temperatur ini kita masih sama, kita ngambilnya dari Tanspy Extreme Stress Test 10 kali loop ya, dengan logging dengan menggunakan software HW Info, dan dalam keadaan open test bench dan room temperatur kita itu di kisaran 28 derajat Celcius. Nah, ini untuk pengujiannya kita mengambil dua mode ya, karena Asus TUF GeForce RTX 3070 ini mempunyai dua mode BIOS ya. Yang pertama adalah mode performance, yang kedua adalah quiet mode. Nah, di performance mode ini mempunyai suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan quiet mode. Ini dikarenakan yang quiet mode ini average RPM-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang performance mode. Jadi kalian mau pakai yang performance dengan fan yang lebih kencang, kalau misalnya kalian nggak suka tapi masih menginginkan performa yang masih sama, kalian bisa pakai quiet mode kalau kalian nggak mau terlalu bising fan-nya. Pada awalnya kami nggak percaya dengan klaim Nvidia bahwa GeForce RTX 3070 ini yang mempunyai performa yang mirip dengan GeForce RTX 2080 Ti yang harganya di kisaran 20 jutaan. Dan memang ketika kita uji, terbukti bahwa GeForce RTX 3070 ini mempunyai price performance yang jauh lebih baik dibandingkan dengan GeForce RTX 2080 Ti. Asus TUF GeForce RTX 3070 ini dibanderol di kisaran harga 12 jutaan. Jangan khawatir, kalau kalian nggak punya budget segitu, kalian bisa pilih Asus Dual Series di kisaran 10 jutaan. Dan kalau misalnya kalian punya uang yang lebih tinggi lagi atau budget yang lebih tinggi, kalian bisa pilih Asus ROG Strix di kisaran 13 jutaan. Jadi kalau kalian cari kartu grafis yang punya performance kenceng tapi harganya yang lebih affordable, simpan uang kalian untuk pre-order GeForce RTX 3070. Sekian video review Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 dari kami, Tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai GeForce RTX 3070 ini. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Saya Le Mukhtar, ciao.